Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY dan Masumi TV di seluruh Indonesia, kita ketemu lagi pada kali ini. Kita akan membahas yang cukup serius menyangkut masalah yang tidak kalah pentingnya. Kali ini akan membahas tentang hal yang sangat mendasar dan penting di negara kita ini. Karena negara kita ini dengan sistem presidensial dipimpin oleh seorang presiden, dan menyangkut masalah tentang pemilihan presiden untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden itu telah diatur secara tegas dan jelas di Undang-Undang Dasar kita, yaitu khususnya pasal 6A huruf ayat 2. Saya ingin bacakan saja pasal 6A ayat 2 itu: pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Nah, sebagai turunan dari undang-undang ini menyangkut masalah undang-undang tentang pemilu itu, maka disebutkan syarat untuk menjadi presiden dan calon presiden atau di dukungan calon presiden dan wakil presiden itu harus memenuhi syarat yang disebut dengan presidential threshold, yaitu angka 20% angka kursi di DPR atau 25% popular vote. Yang ini sudah berulang kali juga kita mengkajinya, membahasnya berulang-ulang kali, bahkan terhadap pasal undang-undang tentang presidential threshold ini sudah berulang kali juga digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi lagi-lagi berkali-kali Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan judicial review terhadap undang-undang atas presidential threshold dengan alasan yang disebut dengan open legal policy, dan itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang memberikan syarat. Sayangnya presidential threshold syarat tentang calon presiden itu ditempelkan kepada hasil dari lembaga lain, yaitu lembaga legislatif, yaitu hasil perolehan pemilu legislatif, yang menurut saya tidak masuk akal. Ya, kalau itu kenapa tidak juga dengan alasan open legal policy? Nanti kita akan tanya kepada Ustadz Margarito, sahabat saya, kenapa tidak disyaratkan ada dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan, ya kan, atau dukungan dari yang namanya Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Untuk itu kita kali ini akan mengulas ini secara mendalam, apalagi ini baru-baru ini justru yang menggugat itu adalah anggota lembaga negara. Yang kemarin adalah anggota lembaga negara yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi, yaitu anggota DPD. Dan insya Allah beberapa hari kemudian akan muncul lagi dua anggota lembaga negara, anggota DPD ingin menggugat kembali. Nah, ini kita kali ini yang spesial membahas ini agak lebih dalam, saya kira. Tidak hanya kita membaca berita, tapi akan kita kaji betul lebih dalam supaya ini menjadi pelajaran dan bisa juga menjadi inspirasi nanti kalau Mahkamah Konstitusi ingin memutuskan dalam rangka gugatan ini. Kita ketemu dengan sahabat saya, Ustadz Margarito Kamis. Ya. Assalamualaikum. Ustadz mungkin sudah mengetahui ya di media massa beberapa waktu yang lalu kawan kita, sahabat kita, tentu sahabatnya Ustadz Margarito juga, saudara Dr. Refli Harun ini diberikan kuasa oleh dua orang, ya kan, anggota DPD dan bersama dengan beberapa tokoh menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi terhadap perjuangan penghapusan presidential threshold, atau syaratnya tidak ada threshold. Presidential threshold 0 itu sesungguhnya masih ada syarat, itu 0. 0 itu adalah angka. Seharusnya memang tidak perlu ada yang namanya presidential threshold. Nah, oleh karena itu menurut saya kita akan mengkaji bagaimana ini menurut Ustadz ini yang sudah jelas ya, yang mengajukan gugatan ini dua anggota DPD ini, Ustadz. Satu orang itu kita coba namanya, dua itu Fahrul Razi asal Aceh, DPD Aceh. Yang kedua Busnami Zainuddin, ini kawan kita juga asal Lampung. Nah, besok lusa akan dua lagi menyusul, yaitu senator dari Sulawesi Selatan, itu saudara Tamsil Lindrung, senator dari DKI. Nah, kalau kita lihat dari spektrum ini sudah mewakili wilayah Sumatera, ya kan, Jawa dan Sulawesi. Ya kan, Jakarta kan representasi Jawa lah. Itu bagaimana nih ini Ustadz melihat ini dua ini seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita baca tadi, ya kan, di Undang-Undang Dasar kita pasal 6A ayat 2 itu kan, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden itu diusung atau dicalonkan oleh gabungan partai politik atau gabungan partai politik.
Artinya partai politik peserta pemilu pada waktu itu. Kenapa? Sebelum pemilu itu dilaksanakan. Gimana nih? Iya. Dua orang ini. Pertama harus dilihat ini nanti lagi-lagi. Pertama gini, Ustadz, kalau kita sudah tadi, Ustadz juga menyatakan sebelum ini ada lebih kurang 13 ya, gugatan tentang presidential threshold ini, terakhir yang ditolak itu Bang Rizal Ramli, karena ditolak dianggap tidak punya legal standing, karena dia bukan partai politik, ya kan, karena di kondisi disebutkan partai politik. Nah, tapi ini adalah dua lagi ini, dua orang ini atau 4 yang akan datang, 2 tambah 2 4, dan juga bukan entitasnya partai politik. Seperti itu. Gimana nih Ustadz lihatnya? Saya rasa hal yang akan segera dihadapi oleh Refli dan dua originator itu adalah soal legal standing. Karena untuk alasan apapun dengan peralatan interpretasi apapun, Anda akan susah menyerupakan, mensimilarifikan orang-orang itu dengan partai politik. Ini dua subjek hukum yang berbeda. Dan saya rasa itu yang akan menjadi krusial poin dalam pertarungan di Mahkamah Konstitusi nanti. Saya tidak tahu bagaimana Refli membangun argumentasi untuk mengkonstruksi dua anggota DPD itu sebagai subjek hukum dalam konteks judicial review terhadap pasal 6 ayat 2 ini. Saya rasa itu yang soal terpenting dan soal besar yang mesti dipecahkan betul oleh Refli dalam pertarungan nanti. Sebab sekali lagi untuk alasan apapun manusia tidak bersamakan dengan partai politik. Manusia menjadi anggota partai politik, tapi dalam konteks ini mau tidak mau karena konstitusi secara eksplisit memberikan kewenangan atau hak mencalonkan presiden itu pada partai politik perorangan. Nah itu susah. Kita dapat mengatakan bahwa. Tapi sebentar Ustadz, saya potong dulu. Itu adalah dalam rangka sebagai untuk mencalonkan. Sebagai partai politik, ya kan? Karena dijelas di konstitusi kita itu betul-betul dikunci habis. Kuncinya partai politik atau gabung partai politik. Satu-satunya yang bisa mencalonkan presiden adalah partai politik. Nah, ini yang kawan-kawan yang menggugat ini tidak, betul orang. Tapi tidak dalam konteks bahwa bukankah dia seperti itu, tapi adalah menyangkut yang namanya presidential threshold tadi itu. Gimana itu? Pertama ini kan menyangkut legal standing, ini menyangkut syarat seperti itu. Begitu dia masuk legal standing dia dapat, baru dia punya hak mempersoalkan presidential threshold. Nah itu bagi saya itu yang menjadi soal. Jadi Anda belum punya hak. Setidak-tidaknya sejauh ini secara konstitusional konstitusi tidak memberikan hak kepada perorangan, kepada warga negara secara perorangan, pada subjek hukum yang namanya manusia itu natural person itu untuk sebagai orang yang memiliki hak mencalonkan diri menjadi presiden. Hak mencalonkan itu diletakkan pada partai politik, dan karena itu maka setelah orang ini memiliki hak, barulah dia akan persoalkan. Dia tidak persoalkan, bagaimana caranya dia mempersoalkan? Dia tidak punya hak mencalonkan diri, bagaimana dia mempersoalkan presiden tersoal angka ini? Di situ krusialnya. Nah karena itu soal terbesar yang segera harus dipikirkan, dirumuskan betul secara tepat oleh Refli adalah hak konstitusional itu agar menjembatani orang mempersoalkan presiden tersoal. Tanpa itu saya rasa agak susah. Bapak-bapak, saya baru lihat ya, dan kesan berbosan baca-baca itu putusan Mahkamah Konstitusi itu selain terlalu kering. Saya memang belum menemukan Mahkamah Konstitusi melakukan perbandingan dengan negara lain. Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan Amerika Serikat yang kita bilang kampiun demokrasi bla 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 segala macam itu betul ada calon independen, tetapi calon independen di sana selalu saja cuma berapa orang, pasangan calon selalu tidak lebih dari 3. Tapi kan calon independen ikut dia. Walaupun akhirnya dia juga tidak Tapi maksud saya di luar dua partai ada calon independen, ada calon perorangan, tetapi tidak banyak. Jadi jumlah yang terpenting bukan angka tapi dipilih. Itulah yang dimaksudkan dengan dalam tanda petik pemilihan yang demokratik. Jadi bukan berapa banyak, sebanyak-banyaknya bukan, tapi lebih dari satu atau tidak diangkat atau tidak diwariskan, itu sudah senang atau tidak dalam perspektif negara demokrasi konstitusional itu demokratik. Pencalonan yang demokratik, cara pengisian yang demokratik. Nah, jangan-jangan Mahkamah Konstitusi nanti bilang mengatakan nggak apa-apa, calon 2 kan demokratik. Amerika yang kita bilang kampiun demokrasi itu calonnya cuma 2, paling banyak 3. Tapi kan di Amerika tidak mengenal yang namanya presidential threshold, tidak ada kan? Kan ini kan saya itu bagaimana ini? Saya tadi mencoba mengilustrasikan
ya kan? Betul. Dia tidak mengenal namanya prejudicial Karena itu, threshold. Mahkamah Konstitusi, sekali lagi kita mesti bicara langsung dengan Mahkamah Konstitusinya. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa presidensial threshold itu, yaitu instrumen doang, sama sekali bukan alat atau cara memasung demokrasi. Tetapi pada saat yang sama, suka atau tidak, presidensial threshold itu telah memasung kemungkinan warga negara menggunakan haknya untuk mencalonkan diri presiden. Nah, di titik itu yang mesti dirumuskan betul oleh siapapun yang akan men-challenge secara perorangan ketentuan mengenai presidensial threshold itu. Betul, sekali lagi Mahkamah Konstitusi boleh bilang ini instrumen sekedar instrumen bisa dikesampingkan, tetapi Anda juga tidak punya hak untuk mencalonkan diri. Iya, oke. Itu karena Undang-Undang Dasar eksplisit mengatakan partai politik secara sendiri-sendiri atau secara bergabung yang memiliki hak mencalonkan presiden. Ketentuan seperti itu tidak ditemukan di Konstitusi Amerika Serikat. Iya, betul. Nah itu sebabnya saya dapat mengerti kalau demokrasi Amerika Serikat itu memberikan tempat kepada calon-calon individual atau calon-calon independen itu yang disebut dengan Bob Dole, dulu Arbo dan apa itu ya. Selebihnya ya partai. Pernah juga ya kalau kita lihat secara institusional partai kan pernah ada juga yang menggugat. Oke, karena dianggap bahwa instrumennya ini dianggap bahwa hak privilege ininya adalah partai politik. Partai politik kan pernah juga menggugat. Pernah ada partai idaman, ada partainya Yusril Iza Mahendra pada waktu itu. Iya kan? Tapi kan mereka beralasan Mahkamah Konstitusi pada waktu ini tidak ada hubungan konstitusionalitasnya 20% atau 25% popular vote itu. Ini adalah menyangkut open legal policy. Karena ini sudah memenuhi legal standing, ya kan? Maka Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan itu dia mengambil adalah ini yang menyangkut syarat sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang itu. Kalau soal dia mengatakan legal policy, saya rasa argumen itu menurut saya argumen itu terlalu lemah. Gitu kan? Jelas itu terlalu lemah, itu mencari-cari, kadang-kadang gitu ya. Saya rasa Mahkamah Konstitusi mesti menemukan argumentasi lain yang lebih reasonable untuk menjelaskan tentang sikap mereka yang menolak, yang mengakui presidensial threshold itu. Sebab kalau tidak begitu, kita akan mengatakan ini despotik. Mahkamah Konstitusi suka aja gitu. Dia sebenarnya tunduk atau memang dia sudah punya sikap dasar tidak mau ada calon lain selain partai politik gitu. Yang udah dia ngarang-ngarang aja gitu. Nah, karena itu saya sarankan kepada Mahkamah Konstitusi untuk lebih dalam membangun argumentasi khusus kalau misalnya atau mereka mau menjustifikasi presidensial threshold ini. Sebab ditertawakan orang, terutama orang-orang seperti Anda dan saya. Apalagi terakhir misalnya kita bandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law. Ya, dengan semua argumentasi yang telah mereka sajikan dalam pertimbangan, kita menemukan satu hal, mereka menyatakan Undang-Undang Cipta 7 2020 tentang 11 2020 tentang Cipta Kerja itu institusional secara prosedural karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal kita tahu semua uji terhadap undang-undang itu undang-undang dasar bukan betul. Pertentangan antara undang-undang bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Ternyata mereka masuk ke situ. Seharusnya kan dengan segala ketidaksukaan mereka pada undang-undang atau dengan segala ketidaksukaan kita pada Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, mereka harus mengatakan ya karena tidak ada dalam konstitusi tidak eksplisit bicara itu, maka mereka bilang ya ini tidak bertentangan. Lalu mereka bilang tidak bertentangan dan mereka bisa dapat mengatakan bahwa ini legal policy. Legal policy karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur itu kan. Kenapa mereka tidak membenarkan eksistensi atau positivisasi Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan mengatakan legal policy? Loh ini satu juga tidak ada dalam Undang-Undang Dasar, mereka bilang ini legal policy. Nah di sini ini kontroversi. Nah saya kira kita mesti berani teman-teman nanti kalau ada lagi yang maju berani mengeksploitasi ini untuk bukan menyudutkan begitu ya, memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menemukan perspektif yang lebih kaya, lebih rasional untuk menjelaskan soal ini. Gini Ustadz, ya betul seperti itu tadi. Memang dengan keputusan Ciptaker ini kan sesungguhnya yang mereka tolak mekanisme dan prosedural atau formil lah bahasanya undang-undang ini karena tata cara pembentuknya. Dia lihat kenapa tata cara pembentukan ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Jadi saya pansusnya udah, saya hafal betul itu undang-undang itu ya kan. Nah, ini kan menyangkut bahwa bukan uji konstitusionalitas. Ini uji terhadap undang-undang kan, ya kan? Dan dia belum memutuskan secara substansi pasal-pasal seperti itu kan prosedural seperti itu. Nah,
kembali lagi kita ke topik kita ini menyangkut presidential threshold ini. Memang di undang-undang kita disebutkan syarat tadi kan 20% perolehan kursi atau 25% popular vote. Tapi ini hasil perolehan lembaga yang lain. Ya, lagi-lagi. Ini lembaga legislatif, ini kan itu lembaga presiden ini. Iya, ini menurut saya kan nggak nyambung ini. Dan memang nggak nyambung. Kenapa nggak juga dibuat aja kita kalau mau suka-suka lah. Iya. Ya udah syaratnya didukung oleh anggota BPK, bla atau didukung oleh lembaga kan lembaga negara gitu. Kan ini kan urusan ngarang-ngarangnya. Ya, itu. Gitu ya. Jadi ya saya rasa memang Mahkamah Konstitusi berhentilah berargumentasi sekonyol ini. Gitu ya, untuk alasan apapun ini konyol. Gitu ya. Apalagi gini Ustaz. Ini kan dua entitas yang berbeda. Berbeda, betul. Dua institusi yang berbeda. Bagaimana bisa satu untuk mencapai satu hal dalam satu hal di institusi lain menggunakan hal hukum pada institusi lain? Seperti itu. Nggak nyambung. Dia dari segi kerangka dasar kekuasaan negara kita ini kan dua kekuasaan yang berbeda. Bagaimana satu menjadi syarat bagaimana? Betul. Bagi saya ini nggak masuk di akal. Mahkamah Konstitusi mesti lebih pintar menemukan argumentasi yang dapat menjelaskan sikap mereka. Jangan mengambil sesederhana ini. Lalu. Nah, apalagi kalau kita mau lihat juga, maka kehilangan pijakan sesungguhnya presidential threshold itu tak kalah pemilu itu dilakukan serentak. Alat batu uji ukurnya itu yang mana seperti itu? Itu dia. Seperti itu. Hasil pemilu yang mana? Hasil pemilu yang lalu? Apa hasil pemilu yang akan datang ini? Ini kan mereka itu satu di antaranya yang mereka pakai sebagai basis justifikasi untuk menyerentakkan pemilu itu adalah argumen yang atau penjelasan dikemukakan oleh almarhum kawan kita sahabat saya juga almarhum Effendi Yusuf. Effendi Yusuf itu bersatu kesempatan di DPR itu sempat mensimbolisasi itu ragam. Jadi pemilu kita ini ada 5 kotak ya. Ini. Dan ini dipakai sebagai original intent atau drafter intentional dari pasal itu sehingga jadilah pemilu itu disebut dari pasal dengan 5 kotak dan diserentakkan itu barangkali begitu. Iya. Untuk alasan apapun kan memanai pemilu apa yang dimaksud itu keliru sebenarnya. Dan itu juga pernah disampaikan oleh almarhum Natabaya. Nah, Ustaz. Dimaksudkan pemilu serentak itu jenisnya. Jenis pemilu. Jenis pemilunya. Jenis pemilu waktu bakal waktu penyelenggaraan. Bukan. Jadi ragam pemilu. Pejabat-pejabat itu isi jabatan-jabatan itu diisi dengan cara dipilih oleh rakyat. Ada pemilu ini, ada pemilu itu, ada pemilu jenisnya bukan menyerentakkan. Betul. Anda tidak menemukan satu kalimat pun dalam perdebatan di BPR teman-teman itu yang mewakili gagasannya bisa diambil sebagai pijakan untuk membenarkan pemilu serentak. Nggak dapat itu. Tapi kalau kita mau lihat, nah ini ada masalah bagi kita ya, ada dokumen. Jadi saya lihat ini sebelum kita masuk ini, Ustadz. Sebenarnya kenapa ada gugatan yang namanya pemilu serentak pada waktu itu? Karena waktu itu saya kan masih di DPR, saya masih di Badan Legislasi. Pada waktu itu kita menolak yang namanya undang-undang pemilu serentak. Undang-undang yang namanya menyaratkan undang-undang pemilihan presiden itu menyaratkan 20% dan 5%. Itu saya ingat betul itu P3, PKS kalau salah P3, PKS, Gerindra, Hanura. Dan itu kita minoritas. Tapi semuanya itu kalah kita. Kalah kita di bawah paripurna kan kalah. Karena kan memang ya itulah mekanismenya ya kalah. Nah, kalah itu maka kawan-kawan di luar, saya ingat saya kan berkomunikasi dengan Effendi Ghazali. Ini kita kalah. Oke. Supaya tidak boleh adalah kan masalahnya di Mahkamah Konstitusi hal yang sama tidak boleh digugatkan berkali-kali. Nah, untuk supaya mensiasati sesungguhnya pemilu serentak ini misalnya supaya menjadi tidak ada namanya presidential threshold itu. Kan kalau kita gugat lagi nanti dianggap menggugat itu open legal policy. Nah, untuk menolak argumentasi Mahkamah Konstitusi open legal policy, maka kita buat aja pemilu serentak. Itulah yang diajukan gugatannya oleh Effendi Ghazali dan kawan-kawan. Itu sejarahnya itu. Nah, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian, ya kan, bahwa pemilu serentak, ya kan, tapi tidak berlaku pada tahun 2014, berlakunya 2019. Ya. Nah, yang jadi persoalan tadi bagaimana pemilu serentak terus masih ada yang namanya syarat presidential threshold itu. Kalau itu tetap dijalankan, terjadi ketidakadilan.
Kayak kemarin kan ada 4 partai yang mengalami diskriminatif 2019 itu. Dia sebagai peserta pemilu, dia punya hak untuk dicalonkan. Iya. Karena kalau di pasal 6A ayat 2 itu, partai politik atau gabungan partai politik dia peserta pemilu. Peserta pemilu memang ikuti. Satu adalah Perindo. Yang kedua adalah Partai Berkarya. Ya. Yang ketiga adalah PSI. Yang keempat Garuda. Ya. Ini kan partai baru sama sekali, Ya, ya. 4 partai. Ya, ya. Tapi dia tidak punya hak apapun. Karena dia belum punya angka. Itu dia. Itu nah ini. Seperti ini kan juga. Itu. Belum lagi dari aspek pemilihnya yang tidak rasional seperti itu. Itu dia. Yang pemilih yang Nah, saya kira yang sudah begini. menggunakan haknya diulang-undangkan lagi gitu.